في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت. Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW mengantar jenazah seorang Ansar hingga kami sampai di kuburan. Ketika dikuburkan, Rasulullah SAW duduk dan kami pun duduk di sekitarnya, seolah-olah di atas kepala kami ada seekor burung dan tangan beliau memegang sepotong kayu yang mencungkil tanah. Jadi waktu itu prosesi penguburan sudah selesai, Nabi SAW duduk dulu, tidak berbicara apa-apa, dan di atas kepala para sahabat kesannya langit jadi cerah dan ada burung. Lalu Nabi SAW mencungkil-cungkil tanah dengan kayu. Lalu beliau mengangkat kepalanya ke arah langit seraya berucap, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengucapkannya 2 atau 3 kali. Kemudian beliau juga bersabda, apabila seorang hamba mukmin terputus dari dunia, telah meninggal dan menuju akhirat, maka datanglah kepadanya para malaikat dari langit yang berwajah putih, seolah-olah wajah mereka adalah matahari. Mereka membawa kain kafan dari surga dan wewangian dari surga, hingga mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut datang hingga duduk di sisi kepalanya. Ini sudah pernah saya kasih gambaran. Jadi di kiri kanannya malaikat kasih sayang membawa kain kafan dari surga dan wangi-wangian dari surga. Malaikat maut di ubun-ubun kepalanya. Seraya mengatakan malaikat maut kepada orang yang akan meninggal tadi, keluarlah wahai jiwa yang baik kepada pengampunan dan keridhaan Allah. Lalu keluarlah jiwanya mengalir sebagaimana tetesan air mengalir dari mulut teko. Lalu malaikat maut mengambil ruhnya. Ketika dia telah mengambilnya, dia tidak melepaskannya di tangannya sekejap mata pun, sehingga mereka mengambilnya, lalu mereka meletakkannya dalam kafan dan pada wewangian yang dari surga tersebut. Dari ruh tersebut keluar aroma kasturi paling harum yang ditemukan di permukaan bumi. Kemudian mereka membawa naik ruh itu. Setiap kali mereka melewati para malaikat di langit, mereka pasti atau para malaikat bertanya, ruh siapakah yang harum ini? Maka para malaikat yang membawanya mengatakan Fulan bin Fulan dengan sebaik-baik namanya yang mereka sebut di dunia. Hingga mereka sampai di langit atau ke langit dunia, lalu mereka meminta agar dibukakan untuknya pintu, lantas dibukakanlah untuk mereka. Ia atau ruh tersebut diiringi dari tiap-tiap langit oleh para malaikat yang dekat kepada Allah hingga ke langit berikutnya, sehingga berakhir di langit ke-7. Jadi ruh ini diiring-iringi atau diikuti oleh para malaikat-malaikat. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, tulislah buku catatan amal hambaku ini di Illiyin dan kembalikan dia ke bumi. Illiyin maksudnya penghuni surga. Sebab darinya lah, dari bumi itu, jadi Allah SWT suruh kembalikan ruhnya ke bumi, sebab dari bumi itulah aku menciptakan mereka, di dalamnya aku mengembalikan mereka, dan darinya aku mengeluarkan mereka kembali atau dibangkitkan. Lalu beliau SAW melanjutkan, lalu ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Kemudian 2 orang malaikat mendatanginya dan mendudukkannya di kuburan. Lalu mereka berdua mengatakan, siapa Rabbmu? Dia menjawab, Rabbku adalah Allah. Keduanya mengatakan, apa agamamu? Lalu orang itu mengatakan, agamaku Islam. Lalu kedua malaikat mengatakan lagi, siapakah lelaki yang diutus di tengah kalian? Maka dia pun menjawab, dia adalah Rasulullah atau utusan Allah. Keduanya lalu bertanya lagi, apa pengetahuanmu tentang apa yang telah kamu katakan itu? Maksudnya dari mana sumbernya? Kalau kamu tahu agamamu Islam, ini adalah utusan Allah, Nabi Muhammad SAW. Maka dia menjawab, aku membaca kitab Allah, lalu aku mengimaninya dan membenarkannya. Lalu para penyeru dari atas langit, atau ada suara dari langit mengatakan, hambaku benar, maka hamparkanlah untuknya permadani dari surga, dan berilah pakaian dari surga, dan bukakanlah untuknya pintu menuju surga. Rasulullah SAW melanjutkan lagi sabdanya, sehingga bau dan wangi surga sampai kepadanya, serta dilebarkan untuknya di kuburnya atau kuburannya menjadi lebar sejauh mata memandang. Kemudian datanglah sosok yang berwajah rupawan, berbaju bagus dan beraroma wangi, seraya mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menggembirakanmu. Inilah hari yang dijanjikan untukmu atau kepadamu. Dia bertanya kepadanya, siapa kamu ini? Wajahmu, maksudnya si mayit bertanya kepada orang itu. Karena wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa kabar baik. Maksudnya bagus sekali, bersih, rapi, wangi. Lalu dia menjawab, aku adalah amal solehmu. Dia mengatakan, wahai Rabbku, kata si mayit ini,
tegakkanlah hari kiamat, maksudnya segera datangkan hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Maksudnya akan bertemu dengan orang-orang yang aku cintai dan hasil-hasil amal solehku. Itu yang dimaksud dengan hartaku. فيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر